Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen Bimas Kristen Kota Salatiga, dan saat ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam program Suluh, yaitu Suara Penyuluh kerjasama antara Bimas Kristen Kemenak Kota Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga. Pendengar pemirsa program Suluh, Suara Penyuluh dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, baik melalui channel YouTube Bimas Kristen maupun melalui Radio Betani FM, kita akan bersama-sama diberkati oleh Tuhan pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita minta pimpinan Tuhan untuk kelancaran dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih pada kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami bisa berada dan dikumpulkan kembali di dalam program Suluh Suara Penyuluh di hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan mengurapi hati pikiran kami. Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan, menyaksikan program Suluh ini di rumah masing-masing. Tuhan akan memberkati sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendengar, pemirsa program Suluh dimanapun berada, tema renungan kita pada saat hari ini adalah ketertarikan jalan-jalan ilahi. Sekali lagi, ketertarikan jalan-jalan ilahi. Nats firman Tuhan pada saat ini diambil dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Mari kita akan membaca, menyimak bersama firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Berbahagialah kita yang bersama-sama membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemirsa pendengar program Suluh, ketertarikan jalan-jalan ilahi. Nah, kita harus mengetahui dulu, apa itu jalan-jalan ilahi? Ilustrasinya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin pergi ke suatu tempat, tentunya harus tahu jalan, bukan? Misalnya, saya mau pergi ke Radio Betani, saya mau berangkat ke sana, maka saya harus tahu jalannya, sehingga saya tidak tersesat, sehingga saya bisa melayani melalui Radio Betani FM ini. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Ketika kita tidak tahu arah, tidak tahu jalan kemana hidup kita, maka itu berakibat yang tidak baik, berakibat buruk, karena itu bisa membuat kita tersesat, hidup rohani kita tersesat. Harusnya kita bisa berada dalam rencana Tuhan, berada dalam jalan Tuhan, tetapi kita tersesat, kita bisa jauh dari Tuhan. Itu kalau kita tidak tahu jalan. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang jalan-jalan ilahi.
Nah, jalan-jalan ilahi ini adalah suatu makna yang artinya adalah di sana ada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya berisi hikmat dan nilai-nilai kehidupan yang akan menuntun setiap orang percaya kepada kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu jalan-jalan ilahi. Jadi di sana ada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita kepada Kristus, kepada kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Alkitab ada tokoh yang namanya Daud. Ya. Daud ini senang, suka sekali untuk bisa mengetahui jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan ilahi. Kita bisa melihatnya di dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Bapak Ibu bisa membuka di Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan mengatakan, "Beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Itu adalah tulisan Daud yang mana ia tertarik dan suka mengetahui jalan-jalan Tuhan, mengetahui prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang bisa menuntun hidupnya ke jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian juga hendaknya kita, Bapak Ibu, seperti Raja Daud, kita harus memiliki keinginan untuk terus mengetahui, memahami tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Karena ini yang akan menuntun hidup rohani kita selama kita di dunia ini, untuk berjalan dalam terang Kristus, berjalan dalam jalan yang lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu pendengar pemirsa program Suluh dimanapun berada, di awal tadi saya sudah menyampaikan bagaimana maksud tentang jalan-jalan ilahi itu, tentang prinsip-prinsip kebenaran ilahi itu yang harus kita ketahui, harus kita pahami, kita harus mencintainya. Nah, ada 3 sikap di sini yang akan saya sampaikan untuk bisa tertarik dan menyukai akan prinsip-prinsip kebenaran ilahi. Mari kita akan bersama-sama, saya akan jelaskan satu demi satu buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sikap hidup apa yang harus kita miliki? Yaitu kesungguhan hati untuk mengetahui jalan-jalan ilahi. Kesungguhan hati, Bapak Ibu. Nah, seperti doa dari Raja Daud tadi di dalam Mazmur 25:4. Di sana Daud berdoa dengan tulus hati kepada Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ini adalah doa yang dinaikkan dengan tulus hati dan sungguh-sungguh untuk bisa mengetahui jalan-jalan Tuhan, kebenaran-kebenaran prinsip yang Tuhan ajarkan untuk bisa menuntun Raja Daud ini sebagai pemimpin bangsa Israel. Nah, akan tetapi kesungguhan hati ini itu memerlukan pengorbanan, Bapak Ibu. Pengorbanan, ya. Untuk kita bisa bersungguh-sungguh itu harus berkorban. Berkorban apa? Yaitu waktu. Nah, waktu kita harus menyediakan waktu khusus untuk kita bisa belajar, memahami, mengetahui firman Tuhan,
prinsip-prinsip firman Tuhan. Tidak bisa kita sambil lalu belajar firman Tuhan. Harus ada waktu tersendiri. Dan untuk merenungkan, memahami firman Tuhan tidak cukup sebentar. Harus waktu yang agak lama, Bapak Ibu. Kalau kita membaca saja sebentar, Bapak Ibu, 5 menit sudah selesai. Tapi untuk merenungkan butuh waktu yang lebih. Nah, inilah pengorbanan waktu kita yang tidak bisa diganggu oleh kesibukan pekerjaan kita. Kita harus menyediakan waktu yang khusus untuk kita belajar akan prinsip-prinsip kebenaran ilahi. Pikiran, bagaimana kita mengorbankan pikiran? Tentunya merenungkan firman Tuhan butuh kita pikiran yang jernih, pikiran yang tidak diganggu oleh masalah-masalah kehidupan kita. Kita harus benar-benar pikiran kita terbuka dan siap untuk belajar firman Tuhan. Tenaga kita, kalau sakit-sakit kita kan tidak bisa belajar firman Tuhan karena akan terganggu. Oleh karena itu butuh tenaga yang fit untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kemudian harta ini uang kita. Nah, uang kita ini juga kita keluarkan, Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu ke gereja, pasti ada yang mengeluarkan ongkos untuk transportasi, juga persembahan. Nah, untuk berangkat ke komsel atau family altar juga membutuhkan itu, Bapak Ibu. Itu adalah pengorbanan uang kita. Tapi itu tidak seberapa dibanding dengan berkat rohani yang akan kita terima, Bapak Ibu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak sia-sia belajar firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan akan menuntun hidup kita untuk menjadi orang yang berkenan kepadanya. Oleh karena itu butuh sekali lagi kesungguhan dalam hati kita untuk bisa mengetahui jalan ilahi. Pemirsa dan pendengar setia program Suluh, yang kedua yang harus kita sama-sama miliki untuk bisa tertarik dan suka terhadap prinsip-prinsip kebenaran ilahi adalah yaitu kerendahan hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati, Bapak Ibu? Kerendahan hati adalah sikap yang menunjukkan ketiadaan kesombongan, menyadari akan kelemahan dan kekurangan dirinya, serta mengakui peranan Tuhan dalam keberhasilannya. Nah, kerendahan hati ini harus ada ketika kita ingin menyukai dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang sombong, sebaliknya dia akan sulit untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah hebat, tidak butuh firman Tuhan dari orang lain. Saya sendiri bisa. Itu orang yang sombong. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan mau menerima pengajaran dari orang-orang lain, dari hamba-hamba Tuhan lain. Dia mau dengan rendah hati menerima prinsip-prinsip kebenaran ilahi itu, walaupun mungkin ya pendidikannya lebih rendah dari kita, ya, tapi kita tetap harus rendah hati. Oh, saya mau belajar firman Tuhan, siapapun yang menyampaikannya, saya mau belajar. Saya mau menyukai firman Tuhan ini. Nah, itu adalah kerendahan hati. Seperti Raja Daud, ya. Saat ini tokoh yang kita bicarakan adalah Raja Daud. Ya, saya mengambil contoh Raja Daud ini. Di dalam Mazmur 25 ya, ayat 9 ya. Mazmur 25 ayat 9, di sana Daud menyampaikan kepada Tuhan, ya, kepada setiap
keinginannya kepada Tuhan. Dan Tuhan di sana berkata bahwa orang yang rendah hati, ya, ia akan dibimbing oleh Tuhan. Dan orang yang rendah hati itu akan diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang rendah hati ini akan mudah dibimbing, mudah untuk diajari daripada orang yang sombong. Oleh karena itu diperlukan kerendahan hati. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki kerendahan hati ini ketika kita hendak mendengarkan firman Tuhan? Jikalau kita terkadang masih belum, maka saat ini mulai kita memiliki kerendahan hati. Ketika firman Tuhan akan disampaikan, maka kita bisa menerima itu dengan sukacita, siapapun yang menyampaikan. Butuh kerendahan hati untuk bisa menyukai prinsip-prinsip ilahi ini. Nah, pendengar, pemirsa program Suluh dimanapun berada, kita sudah menginjak di bagian terakhir yang akan saya sampaikan, di mana sikap yang ketiga untuk bisa kita menyukai akan jalan-jalan ilahi, yaitu yang ketiga adalah bersabar dalam melakukan dan menjalankan prinsip-prinsip ilahi. Ayatnya Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu, ayat ini nats yang kita baca di awal tadi. Di sana menyatakan bahwa kita harus bersabar. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kesabaran ini dibutuhkan untuk kita menjalankan prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Makna kesabaran itu sendiri apa, Bapak Ibu? Kesabaran adalah sifat menanggung ketidakadilan, penderitaan, kesulitan, dan penganiayaan sambil menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong kita, ya. Jadi kesabaran adalah suatu sifat yang dimana dia bisa menanggung segala penderitaan, kesulitan dalam hidupnya dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Yakobus 5:7 di sana ada ilustrasi juga, Bapak Ibu, yaitu diilustrasikan seorang petani, ya. Petani yang menantikan hasil panen, ya, harus bersabar, Bapak Ibu. Sekitar kurang lebih 4 bulan. Petani dari menanam padi sampai panen itu kurang lebih 4 bulan, dan di situ diperlukan kesabaran. Petani harus bersabar, ya, merawat padinya. Setiap hari dia datang ke sawah merawat padinya. Jikalau ada ilalang-ilalang dibersihkan. Nah, nanti kalau sudah tumbuh dan keluar bulir-bulirnya, nah itu belum selesai pekerjaan petani. Masih harus berhadapan dengan pengganggu-pengganggu atau yang bisa memakan bulir-bulir padi tersebut, yaitu burung, tikus, atau hama-hama lain. Nah, itu petani harus menghadapi itu setiap hari, ya, sampai nanti dia panen. Kalau nggak sabar, petaninya mungkin sudah tidak bisa menikmati hasil panen yang memuaskan. Ya, karena itu tadi ketidaksabaran tadi. Tapi petani di sini dia dengan sabar merawat dan melihara padinya sampai panen,
sehingga ia bersukacita, berhasil, ya, kesabarannya membuahkan hasil di mana panenannya bisa memuaskan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita harus bersabar, ya, terus bersabar di dalam menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. Halangan rintangan bisa datang dari mana saja, di luar kehidupan kita atau dari dalam diri kita. Oleh karena itu, yang ketiga ini harus kita miliki, kesabaran. Pendengar, pemirsa program Suluh dimanapun berada, kita sudah mengikuti kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, yang sudah Bapak Ibu simak bersama-sama pada saat pagi ini, yaitu 3 sikap yang harus kita miliki untuk bisa menyukai dan tertarik dengan jalan-jalan ilahi, yaitu prinsip-prinsip kebenaran ilahi. Ya, mulai dari kita harus bersungguh hati, kita harus memiliki kerendahan hati dan memiliki kesabaran dalam menjalankan prinsip-prinsip kebenaran ilahi tersebut. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, yang saat ini sedang mendengarkan program Suluh ini, mari kita bersama-sama menyukai akan jalan-jalan ilahi ini, menyukai akan kebenaran-kebenaran ilahi ini, karena inilah yang akan menuntun perjalanan kehidupan rohani kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para pendengar, pemirsa program Suluh dimanapun berada, mari miliki 3 hal ini supaya Bapak Ibu semuanya menyukai akan jalan-jalan ilahi ini. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat pagi ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan saya akan hantarkan untuk kita berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan buat kebenaran-kebenaran ilahi yang Tuhan sudah berikan di pagi hari ini melalui program Suluh Suara Penyuluh ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkarya, Engkau akan terus mengajari kami untuk kami bisa mengerti, memahami akan prinsip kebenaran firman-Mu. Godaan, tantangan, halangan memang ada di depan kami. Oleh karena itu kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh campur tangan-Mu Tuhan. Berkati untuk setiap pemirsa pendengar program Suluh dimanapun mereka berada saat ini di rumah masing-masing, baik yang mendengar melalui Radio Betani maupun yang saat ini menyaksikan dalam channel YouTube Bimas Kristen. Apa yang menjadi pergumulan mereka di dalam mereka menjalankan firman Tuhan, Engkau akan tolong mereka Tuhan. Kuatkan hati mereka, kuatkan hidup mereka Tuhan. Iman mereka Engkau tambah-tambahkan sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang berhasil untuk menjalankan kebenaran ilahi ini. Berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati juga pelayanan mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau berkati juga untuk kota kami Salatiga. Tuhan berkati juga setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Salatiga ini. Tuhan berkati juga bangsa negara kami. Berkat-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Sehingga pagi ini kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan akan tolong, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami, menjalani perjalanan kehidupan rohani kami dari saat ini sampai nanti Maranatha. Tuhan pasti datang kedua kali menjemput kita semua ya Tuhan.
untuk dibawa ke dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dengan iman, maka sekarang terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan kedatang kedua kali untuk menjemput kita semua dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua bisa saat ini belajar akan firman Tuhan tentang ketertarikan jalan-jalan ilahi. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadanya. Sampai jumpa di program Suara Penyuluh berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.